Halo, apa kabar Anda? Saatnya Anda menyimak berita Makassar bersama saya Doni Hermatra. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Dan berikut 3 berita utama kami hari ini. Muncul fakta baru, kasus bocah berumur 12 tahun yang tewas dianiaya dalam kapal. Turut menyeret 2 anggota TNI Angkatan Laut sebagai pelaku. Memasuki tahun ajaran baru, banyak orang tua murid memadati toko peralatan sekolah di Kota Parepare. Aturan besuk di rumah tahanan Makassar dilonggarkan. Pembesuk boleh tatap muka dengan warga binaan. Kita ke informasi pertama. Muncul fakta baru dari kasus bocah berumur 12 tahun yang tewas dianiaya dalam kapal Dharma Kencana 7. Selain melibatkan pejabat lembaga pemasyarakatan yang diduga menjadi dalang penganiayaan, kematian korban turut menyeret 2 anggota TNI Angkatan Laut sebagai pelaku. Polisi militer Angkatan Laut menggelar rekonstruksi bocah berumur 12 tahun yang tewas dianiaya dalam kapal Dharma Kencana 7 di Pelabuhan Makassar. Dari 23 adegan yang diperagakan selama 2 jam, muncul fakta baru. Selain melibatkan pejabat lembaga pemasyarakatan yang diduga menjadi dalang penganiayaan, kematian korban turut menyeret 2 anggota TNI Angkatan Laut sebagai pelaku. Keduanya berpangkat Koptu, bertugas di Lantamal, Surabaya, Jawa Timur dari Yon 5 Infanteri Marinir. Saat ini mereka telah ditahan di Polisi Militer Angkatan Laut sambil menunggu sidang Mahkamah Militer. Terseretnya 2 tentara ini juga melalui pemeriksaan Ratnasari, ibu korban, oleh Polisi Militer Lantamal 6 Makassar. Sementara itu, penyidik Polres Pelabuhan Makassar belum menjadwalkan rekonstruksi kematian korban, padahal polisi telah menetapkan 6 tersangka. Hasil rekonstruksi yang kemudian dilakukan oleh Omal sudah berakhir. Ada yang menarik, ada temuan baru perihal salah satu dari oknum Kemenkumham terbukti telah melakukan juga penganiayaan. Terkait anggota apa kebenaran ada dari kemarin kan ada isu bahwa salah satu oknum Kemenkumham ini tidak terlibat, ya? tapi berdasarkan temuan baru, berdasarkan rekonstruksi ulang adegan, dia tersangka. Cuma minta mohon maaf, dia terbukti melakukan. Sebenarnya dia nih perannya ini si oknum Dia memprovokasi. Dia bilang bahwasanya cuma segini dong. Ini minimal patah. Artinya sudah unsur dia sudah jelas. Siapa yang dia? Kemenkumham ini yang korban yang diculik HP-nya. Iya, betul. Siapa yang dia provokasi? Yang terlibat tersangka yang sementara yang 8 orang ini yang kemudian ditetapkan jadi tersangka. Maksudnya yang dia provokasi ini si 2 oknum ini sama Yan ya? Iya. Dengan ajudannya. Iya. Pak, ini sampai dipanggil untuk rekonstruksi dari Pomal, apa benar ada ini dari anggota TNI juga? Iya, betul. Ada 2 orang oknum TNI AL yang terlibat. Dari rekonstruksi ini apa perannya mereka ini? Dia memang terlibat langsung dalam penganiayaan. Mungkin efisiensi waktu yang itu saja kemudian bisa disampaikan dulu. Untuk rekonstruksi sendiri Pak, ya. Berapa adegan tadi diperagakan? Kurang lebih 23 adegan ya. Ini yang rekonstruksi dari kepolisian Dari apa? Pomal. Dari kepolisian kapan Pak jadwalnya? Kepolisian kami belum tahu. Kami nanti akan klarifikasi ke sana juga. Kami akan sinkronkan semua kejelasan mengenai perkara ini. Setelah anaknya tewas dianiaya dalam kapal motor Dharma Kencana 7, Ratnasari meminta keadilan. Ibu korban berharap tersangka utama yaitu pejabat lembaga pemasyarakatan atau Lapas Kelas 2B Kendal, Jawa Tengah mendapatkan hukuman. Sang ibu mengklaim pejabat tersebut sebagai pemicu anaknya tewas dianiaya karena dituduh mencuri ponsel. Punya HP suaminya yang punya, istrinya yang motor. Itu dia sebut harga HP-nya itu 5 juta. Saya bilang begini, kalau memang anak saya salah, kami siap bertanggung jawab. Tapi itu kan katanya itu berdasarkan dari CCTV. Tapi saya nggak dikasih lihat CCTV itu, nggak ada, sampai terakhir juga nggak ada. Entah CCTV-nya itu bagaimana isinya, saya nggak tahu. Saya lihat anak saya juga, dia itu pegang HP saya sendiri. Kita kan juga punya HP 2. Ya mudah-mudahan lah CCTV
CCTV itu membuktikan apa benar itu HP-nya si ketua lapas apa enggak. Soalnya HP kita dua itu malam itu. Ntar kita lihat aja CCTV-nya benar apa enggak gitu ya. Setelah pemeriksaan intensif selama 4 hari, polisi menetapkan 6 tersangka kasus kematian bocah 12 tahun dalam kapal motor Dharma Kencana 7. Penetapan ke-6 tersangka melalui gelar perkara serta pemeriksaan saksi termasuk hasil keterangan kedua orang tua korban. Ke-6 tersangka meliputi 3 petugas keamanan kapal, 2 anak buah kapal, serta 1 penumpang. Penyidik Polres Pelabuhan Makassar memastikan korban tewas dianiaya. Dari penyelidikan, tuduhan korban mencuri ponsel penumpang seorang pejabat lapas Kendal belum terbukti. 6 saksi yang kita periksa sudah kita tingkatkan statusnya menjadi tersangka berdasarkan dari gelar perkara dan juga semua kesesuaian saksi dan juga alat bukti. 6 orang ini perannya masing-masing seperti apa dan bisa dijelaskan? Semua punya peran masing-masing, ada yang ikut memukul, ada juga yang membiarkan. Jadi semua yang punya peran masing-masing. Sebenarnya kalau kronologis awal kejadian yang kayak kemarin sudah saya sampaikan, memang karena korban ini diduga awalnya mencuri handphone dari salah seorang penumpang kapal. Jadi petugas keamanan kapal melakukan pengamanan dan juga menginterogasi korban, namun dengan cara kekerasan hingga berujung pada korban meninggal dunia. Pada pemeriksaan sementara terbukti penganiayaan itu menggunakan apa, Bang? Dari pemeriksaan kepada para tersangka ini. Kalau di TKP itu ditemukan ada selang, namun untuk pastinya penyebab kematian korban kita masih menunggu hasil otopsi. Waktu penganiayaannya seperti apa, Bang? Korban di seperti apa? Dipukul, dicambuk atau di apa? Ya, kalau keterangan dari saksi memang korban ada dipukul, ada juga dicambuk. Untuk pastinya nanti kita tetap menunggu hasil dari otopsi apa penyebab kematian korban. Apa? Itu dalam kamar salah satu tempat. Tidak, dia di lorong kapal, di lorong kru kapal, bukan dalam kamar. Kalau untuk motif pencurian sendiri, Bang, bagaimana? Apa sudah terbukti atau bagaimana, Bang? Sampai sekarang untuk barang bukti handphone itu belum ditemukan. Jadi memang belum bisa kita pastikan bahwa korban ini memang mencuri. Apa memang, Bang, yang punya handphone siapa, Bang, sebenarnya, Bang? Kalau yang punya handphone itu salah seorang penumpang kapal. Ya, memang Inisial R. Inisial apa? R. Kalau pekerjaannya yang pemilik handphone itu siapa, Bang? Kalau untuk sementara itu statusnya itu dia datang dari Jawa Tengah kalau saya tidak salah. Untuk pasal-pasalnya sendiri, Bang? Untuk pasal sementara kita pakai pasal Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, pasal 76C dengan ancaman pidana itu 15 tahun penjara. Bisa diulang kan yang ke-6 orang ini apa aja lagi yang anunya dan posisinya di kapal kan? Kalau untuk 6 orang ini ada petugas keamanan, ada juga kru ABK dan ada juga penumpang kapal. Apakah ada kayak tambah-tambahan seperti apa dari penyelidikan? Ini masih kita dalamin dan tidak menutup kemungkinan memang ada tersangka baru nanti, tapi masih kita dalami semua. Seorang bocah berumur 12 tahun tewas dengan tubuh dipenuhi luka lebam dalam kapal motor Dharma Kencana 7 yang berlayar dari pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur menuju Manado, Sulawesi Utara pada 24 Juni 2022. Saat itu korban bersama 3 adik diajak kedua orang tuanya yang berencana membuka bisnis rumah makan. Dalam perjalanan, korban sempat ditahan petugas otoritas kapal dengan tuduhan mencuri ponsel penumpang. Mengetahui anaknya tewas dianiaya, orang tua korban melapor ke polisi saat kapal bersandar di dermaga Pelabuhan Makassar. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar. Perantau tujuan Pulau Kalimantan membadati dermaga Pelabuhan Nusantara Kota Parepare. Mereka kembali merantau melanjutkan aktivitas setelah menghabiskan libur panjang di kampung halaman. Usai menghabiskan libur panjang Idul Adha sekaligus libur sekolah di kampung halaman bersama keluarga, para perantau kembali merantau ke Pulau Kalimantan. Mereka berangkat melalui dermaga Pelabuhan Nusantara Kota Parepare. Salah satu perantau, Dwi, mengaku kembali ke Samarinda, Kalimantan Timur untuk melanjutkan aktivitas. Ini mau kemana, Bu? Ini mau pulang Samarinda, kembali ke Samarinda. Kenapa pulang lebih awal, Bu? Justru sudah telat, harusnya hari ini sudah mulai pertama masuk sekolah anak-anak di Samarinda. Jadi pulang setelah libur panjang, Bu ya? Iya, benar sekali. Carlota, perantau lain tujuan Samarinda, mengaku menjemput putranya yang sedang berlibur bersama keluarga di kampung halaman karena liburan sudah berakhir. Bu, Samarinda.
Samarinda ya? Iya. Ini dari mana? Maksudnya saya dari Tanah Ulu ambil anak saya di kampung. Oh, dari Toraja ya? Iya. Untuk ke Samarinda. Itu kemarin dalam rangka apa ke Toraja, Bu? Ambil anak. Liburan ya? Liburan ya? Iya. Liburan. Libur sekolah ya? Bu, di sana kerja apa, Bu? Di sana di perusahaan. Di perusahaan ya? Bu, itu sama siapa, Bu? Sama siapa berangkat dari Toraja ke Samarinda? Anak. Anak ya? Ini serius? Bu, bagaimana Bu keadaan penumpang di kapal, Bu? Ya kalau main Udah rame ya? Iya. Sebagian pelajar memulai aktivitas pembelajaran di sekolah tahun ajaran 2022-2023 pada Senin 11 Juli 2022. Suardi Gatang melaporkan dari kota Parepare. Beralih ke informasi lain, memasuki tahun ajaran baru, banyak orang tua murid memadati toko peralatan sekolah di kota Parepare. Hingga kini masih banyak orang tua murid memadati toko peralatan sekolah di kota Parepare. Selain mencari buku tulis dan buku gambar, mereka rela antri memburu kertas warna-warni sebagai pembungkus buku pelajaran anaknya. Aktivitas belajar di sekolah kota Parepare tahun ajaran baru 2022-2023 dimulai sejak Senin 11 Juli 2022. Buku, soalnya masih kurang bukunya. Oh, lama tadi antri, Bu? Enggak juga sih, soalnya sebentar aja. Oh, tapi padat ya? Ya. Ini enggak apa-apa Pak antri ini, Pak? Ya mau tidak mau harus antri karena sifatnya wajib, ya harus kami penuhi untuk membeli pembungkus buku itu tadi. Dan kebetulan di tempat itu salah satu tempat yang paling banyak digemari oleh masyarakat sini untuk membeli alat-alat kelengkapan sekolah. Kebetulan anak kami baru saja memasuki tahun ajaran baru, mereka itu diwajibkan untuk membeli pembungkus buku. Nah, salah satu kewajiban mereka itu harus memiliki buku yang berwarna-warni sesuai dengan mata pelajarannya. Nah, makanya kami bela-belain datang ke toko itu untuk membeli kelengkapan pembungkus buku itu tadi.